Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tegas, Ketua Umum PBNU sebut Hovifah harus nonaktif dari jabatan Muslimat NU jika gabung kubu Prabowo. Ini kan sudah jelas-jelas ya, gabung kepada Prabowo di situ begitu kan ya. Jadi mulai ketua Muslimat NU, jabatan ketua Muslimat NU, mulai dari gubernur begitu kan. Seharusnya kan dinonaktifkan di situ begitu kan. Ya, etikanya di situ begitu kan. Ya, jangan campuri PBNU jangan dicampuri dengan urusan-urusan politik seperti itu. Biar Gus Yahya itu memang benar-benar ditindak begitu siapapun para anggotanya. Ya sebenarnya secara tidak langsung begitu ketika sudah Hovifah sudah ketahuan untuk mendukung 02, maka seharusnya dinonaktifkan segera begitu kan. Kenapa yang lain dinonaktifkan, Kiai Marzuki kok dipecat? Kan begitu pertanyaannya begitu kan ya. Ini pertanyaan yang muncul di masyarakat begitu kan ya. Memecat itu kan seharusnya kan tidak boleh begitu kan ya dalam dunia PBNU begitu kan ya. Baru sekarang sejarahnya begitu. Kadang ya apa yang disampaikan Gus Nadir itu kadang tidak memberikan satu stimulasi begitu kan ya, memberikan kritikan sebenarnya kepada ketua PBNU di situ begitu. Walaupun membantah sana sini tapi itu sudah cukup rasanya begitu kan, bertabayun di situ begitu. Mana bisalah kita katakan di paslon 2 Bawaslu dan KPU bisa diatur, apalagi cuma ketua umum PBNU. Dukung 02 disuruh mundur, dukung 01 dipecat sepihak ya, double standar katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Setelah ada pertanyaan dari publik mana mau dia ya, pada ujung-ujungnya kita begitu digunakan ya muslimat untuk tunggangan demi ambisi pribadi ya. Ya ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Seharusnya kan diberhentikan begitu kan. Ya hari ini ya tidak hanya melihat bahwa ucapan dari Hovifah begitu kan ya, layaknya seperti Kiai Mustamar begitu kan, Kiai Marzuki Mustamar ya dicopot di situ begitu kan. Bu Hovifah kan sudah double mereka mau nyagup ya, kira-kira seperti itu begitu kan. Terus kemudian masih gubernur aktif ya, terus kemudian jabatannya diperpanjang ya, terus kemudian mendukung 02, itu kan sudah jelas-jelas di depan mata begitu. Ya kalau PBNU ingin kembali secara etikanya, maka pecat juga begitu kan ya. Biar anggapan ini bahwa kenapa Kiai Marzuki dipecat karena tidak mendukung 02 sedangkan 02 disuruh mundur dan sebagainya. Biar tidak dicap seperti itu begitu. Maka kemudian ini muncul spekulasi begitu kan. Sayang seribu sayang, banyak yang kemudian narasi-narasi ini begitu bahwa PBNU masuk angin katanya begitu kan ya. Bahkan ini bagaimana ya dia katanya untuk membuktikan ini semua ya harus netral begitu kan ya. Cuma dihimbau ya pura-pura aja, kenapa nggak dipecat? Agama dijadikan alat kampanye politik ya. Ini gimana katanya? Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Saya kira inilah yang seharusnya kita tahu begitu kan ya, sebagai seorang gubernur jabatannya sudah dimundurkan begitu kan. Ini kan logikanya kan aneh begitu di situ begitu kan. Sudah kelihatan bahwa demokrasi ini tidak baik-baik aja begitu kan. Ya bisa saja kata para pengamat ada kecurangan sana sini, bisa saja terjadi kepada siapapun di situ begitu kan. Karena melihat situasi politik ini sekarang itu kacau begitu kan ya, sudah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Apapun dipolitisasi, apapun dijadikan sebagai alat kampanye begitu kan. Tegas ya, Ketua Umum ya PBNU sebut Hovifah harus nonaktif dari jabatan Muslimat NU jika gabung kubu Prabowo. Ya dinonaktifkan dinonaktifkan terus begitu kan ya. Jadi kalau Musa pribadi tidak perlu dengan kata-kata ini dan itu ya, keluarkan surat penonaktifkan di situ begitu atau pemecatan begitu. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama ya PBNU Yahya Khalil Stakuf ya Gus Yahya menegaskan bahwa Hovifah Indra Parawansa harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum ya PP Muslimat NU. Bahkan ya hal ini ya kata Gus Yahya, jika Hovifah resmi bergabung dengan tim kampanye pasangan Capres-Cawapres pemilu di 2024, soal Bu Hovifah kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau daftar ke dalam tim TKN, kalau sudah terdaftar resmi maka dia harus nonaktif dari jabatan sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Ya ucap Gus Yahya saat di konferensi pers ya. Usai menerima ya Menkominfo Budi Aris Setiawan di markas PBNU.
Bahkan sebab dia menjelaskan NU telah menetapkan parameter bahwa seluruh pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat begitu kan secara resmi di tim kampanye Pilpres harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir dari proses Pilpres itu terjadi begitu kan. Itu sendiri. Ini kan enak banget begitu kan. Ya, jadi pengurus semua mundur dinonaktifkan, ya, mundur cuti begitu kan. Ya, mundur dinonaktifkan dan sebagainya. Kenapa Kiai Marzuki kok dipecat? Dan itu pertanyaannya penting di situ begitu kan. Kenapa kalau Kiai Marzuki karena tidak mendukung 02 dipecat begitu kan, sedangkan yang lain mendukung 02 lalu kemudian disuruh nonaktifkan sementara begitu kan. Setelah itu ya balik lagi deh begitu kan. Itu sekarang itu lagi digoreng begitu kan ya, habis-habisan di masyarakat begitu, sehingga PBNU itu dianggap masuk angin pada hari ini begitu kan. Karena apalagi dari pernyataan dari Gus Nadir begitu kan, sudah jelas-jelas di situ begitu kan. Bagaimana membocorkan ya belak-belakan yang menceritakan bahwa diarahkan ke 02 begitu kan ya, PBNU dan para kiai ya mengarahkan dukungan kepada 02 di situ. Itu kan sudah terbongkar di situ begitu. Pada akhirnya masyarakat akan tahu begitu kan ya. Sebabnya dia menjelaskan NU telah menetapkan parameter bahwa seluruh pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye Pilpres harus nonaktif. Kemudian dia menyebutkan bahwa ketua-ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif harus memundurkan diri dari jabatannya. Bahkan sedangkan mereka yang mencalon dalam pemilu legislatif mereka ini adalah yaitu ketua atau harus mengundurkan diri. Bahkan untuk itu, dia menegaskan bahwa parameter NU jelas secara lembaga keorganisasian tidak terlibat dalam kampanye atau mendukung ya soal Pilpres di 2024 itu. Namun secara pribadi NU secara organisasi tidak berhak menghalanginya. Bahkan ya satu sisi mengatakan soal status Khofifah di PBNU, sebelumnya Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indra Parawansa telah menyatakan dirinya ya bergabung ke TKN Prabowo di situ begitu. Itu kan menandakan apa yang terjadi selama ini begitu kan, sudah sudah kelihatan begitu kan ya, kalau dia mendukung 02 dan sebagainya, walaupun katanya ini sudah dibantah begitu kan ya, berkali-kali dibantah begitu kan. Tapi saya rasa bantahan itu tidak masyarakat tidak begitu percaya begitu aja begitu kan, karena pada kenyataannya begitu sudah jelas-jelas begitu kan ya, yang mengklarifikasi dan tabayun itu adalah Gus Nadir, Gus Salam di situ benar-benar bertabayun begitu kan ya, itu memang benar-benar kenyataan di situ begitu. Jadi pada akhirnya orang berspekulasi itu begitu, apalagi ini terkait ya pecat memecat, copot mencopot ya, nonaktif ya di situ begitu. Bahkan sementara itu Sekjen PBNU yang juga hadir mendampingi Ketua PBNU dalam penyerahan SKPJ Ketua PBNU Jatim di Surabaya menegaskan saat ini ya surat cuti Bu Khofifah masih dalam proses dan akan diumumkan nanti pada akhir Januari ya PBNU ya, siapa saja pengurus yang akan dinonaktifkan ya karena aktivitas politiknya begitu ya. Menurut saya pribadi kelamaan begitu kan ya. Jadi Februari itu kan sudah selesai mereka begitu, tanggal 14 itu kan sudah menjalankan itu begitu. Kenapa baru-baru itu seharusnya kan segera begitu kan, muncullah surat di situ begitu. Sampai sekarang kan seharusnya kan masih belum menerima, belum ada klarifikasi begitu kan bahwa benar-benar dinonaktifkan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.